Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beralamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pada sesi ini kita akan membahas tentang tren platform terkini untuk hardware. Ini merupakan bab kelima dari infrastruktur teknologi informasi dan perkembangan teknologi. Melonjaknya kemampuan perangkat keras komputer atau hardware dan teknologi jaringan telah mengubah secara dramatis bagaimana organisasi bisnis mengatur kemampuan komputasinya, serta pengalokasian pada jaringan dan perangkat telepon genggam. Perhatikan 8 tren hardware, yakni platform digital mobil, konsumerisasi teknologi informasi, jaringan komputasi, virtualisasi, cloud computing, green computing, prosesor hemat energi dengan kinerja prima, serta komputasi otonomis. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah platform digital mobile. Pada bab 1 menunjukkan bahwa platform komputasi digital mobile, komputer genggam, contoh smartphone, yang baru telah berkembang menjadi alternatif bagi penggunaan PC dan komputer lainnya yang ukurannya lebih besar. Smartphone seperti iPhone, Android, smartphone, BlackBerry telah mengadopsi banyak fungsi yang sebelumnya hanya terdapat pada PC. Di antaranya adalah transmisi data, menjelajah web, mengirimkan email, dan pesan instan, menampilkan pesan digital, serta melakukan pertukaran data dengan menggunakan sistem internal perusahaan. Platform mobile yang baru seperti netbook ditujukan untuk komunikasi dan akses internet terkabel secara optimal. Komputer tablet atau tablet komputer seperti iPad, pembaca e-book seperti digital seperti Amazon Kindle dilengkapi kemampuan mengakses halaman web. Smartphone dan komputer tablet menjadi begitu penting dalam mengakses internet. Perangkat tersebut semakin banyak digunakan untuk tujuan komputasi organisasi bisnis seperti aplikasi pelanggan. Sebagai contoh, senior eksekutif di General Motors menggunakan aplikasi smartphone untuk menggali informasi penjualan kendaraan, kinerja finansial, materi produksi, serta status manajemen. Yang kedua adalah konsumerisasi IT dan BOD. Popularitas, kemudahan dalam penggunaan, serta rangkaian aplikasi yang kaya manfaat yang dimiliki smartphone dan komputer tablet telah menciptakan ketertarikan yang mendasar untuk mengizinkan karyawan menggantikan perangkat ponsel mereka ke tempat kerja. Sebuah fenomena yang umum disebut dengan bawa perangkatmu sendiri atau bring your own device atau BOD. BOD adalah salah satu aspek dari konsumerisasi teknologi informasi, di mana teknologi informasi baru yang pertama kali berkembang di pasar konsumen mulai menyebar memasuki organisasi bisnis. Konsumerisasi teknologi informasi tidak hanya termasuk perangkat mobil pribadi, namun pada layanan perangkat lunak yang digunakan organisasi bisnis seperti mesin pencarian Google, Yahoo, Gmail, Google Apps, Dropbox, bahkan Facebook dan Twitter yang aslinya ditujukan bagi pasar konsumen. Konsumerisasi teknologi informasi memaksa organisasi bisnis, terutama yang berskala besar, untuk memikirkan ulang cara mereka dalam memperoleh dan mengelola peralatan serta layanan teknologi informasi yang dimilikinya. Menurut sejarah, setidaknya perusahaan besar, pusat departemen IT bertanggung jawab untuk memilih dan mengelola teknologi informasi serta aplikasi yang digunakan perusahaan dan para karyawannya. Departemen tersebut melengkapi karyawan dengan PC ataupun laptop untuk dapat mengakses sistem perusahaan dengan aman. Departemen Teknologi Informasi mengontrol keseluruhan perangkat keras dan perangkat lunak perusahaan guna menjamin bisnisnya terlindungi, serta sistem informasi yang diterapkan betul-betul digunakan untuk kepentingan perusahaan dan manajemen. Nah, saat ini karyawan dan departemen dalam organisasi bisnis memainkan peran yang lebih besar dalam memilih teknologi, yang dalam banyak kasus berupa meminta karyawan untuk mampu menggunakan komputer pribadi mereka, smartphone dan tablet untuk mengakses jaringan perusahaan. Berikutnya, kita akan masuk ke komputasi jaringan.
Komputasi jaringan atau grid computing melibatkan pengoneksian berbagai komputer yang berada pada lokasi geografis yang berjauhan ke dalam suatu jaringan tunggal untuk menciptakan superkomputer virtual dengan mengkombinasikan seluruh daya komputasi komputer-komputer tersebut pada sebuah jaringan. Komputasi jaringan menuai manfaat berdasarkan fakta bahwa sebagian besar komputer di AS menggunakan unit pusat pengelolaannya hanya 25% dari waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, menyebabkan tersedianya sumber daya komputasi yang belum terpakai untuk mengerjakan pekerjaan lainnya. Komputasi jaringan mustahil dijalankan tanpa koneksi internet berkecepatan tinggi yang memungkinkan perusahaan untuk menghubungkan mesin-mesin yang berada di dua lokasi yang jauh secara ekonomis serta memindahkan data berkapasitas besar. Komputasi jaringan memerlukan program perangkat lunak untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya pada jaringan. Nah, penyebab digunakannya komputasi jaringan biasanya melibatkan motif penghematan biaya, kecepatan komputasi, serta kegesitan. Berikutnya adalah virtualisasi. Virtualisasi atau virtualization adalah proses penyajian serangkaian sumber daya komputasi seperti daya komputasi dan kapasitas penyimpanan data sehingga mereka dapat diakses tanpa terbatas oleh fisik dan geografis. Virtualisasi memampukan sumber daya tunggal seperti server atau perangkat penyimpanan untuk ditampilkan kepada pengguna seolah-olah menjadi berjumlah tertentu. Sebagai contoh, sebuah server ataupun mainframe dapat dikonfigurasi untuk menjalankan berbagai sistem operasi sehingga seolah-olah terdapat banyak mesin komputer. Virtualisasi juga memungkinkan berbagai sumber daya fisik seperti perangkat penyimpanan dan komputer server untuk ditampilkan menjadi sumber daya tunggal. Contoh adalah storage area, network atau SAN. Virtualisasi memungkinkan perusahaan untuk menangani proses komputer dan penyimpanannya dengan menggunakan sumber daya komputasi dari jarak jauh. Virtual Machine atau VMware adalah perusahaan pemimpin pasar untuk perangkat lunak virtualisasi bagi Windows dan server Linux. Dengan menyediakan kemampuan untuk menjalankan berbagai sistem informasi, menjalankan sistem operasi pada sebuah mesin tunggal, virtualisasi membantu organisasi dalam memaksimalkan penggunaan peralatan, menghemat ruang penyimpanan pada pusat data, dan penggunaan energi. Sebagian besar server hanya menjalankan 15-20% dari kapasitas yang dimilikinya. Virtualisasi dapat memaksimalkan pemanfaatan server hingga 70% atau lebih. Tingkat pemanfaatan yang lebih optimal dapat diterjemahkan sebagai jumlah komputer yang lebih sedikit untuk digunakan menyelesaikan pekerjaan dalam jumlah yang sama besar. Seperti yang dilakukan oleh beberapa lembaga. Virtualisasi juga memfasilitasi pemusatan dan pengkonsolidasian kinerja perangkat keras atau hardware. Saat ini adalah mungkin bagi perusahaan dan individu untuk melakukan pekerjaan komputasi mereka dengan menggunakan infrastruktur teknologi informasi yang tervirtualisasi, yang sama halnya dengan cloud computing atau di dalam aplikasi Linux disebut dengan box atau disebut dengan virtual box. Berikutnya kita akan masuk ke cloud computing. Cloud computing adalah sebuah model komputasi di mana aktivitas pemrosesan, penyimpanan, perangkat lunak, dan layanan lainnya disediakan layaknya sumber virtual terpadu pada suatu jaringan yang umumnya adalah internet. Sumber daya komputasi dari cloud computing tersebut dapat diakses berdasarkan kebutuhan dari perangkat apapun di lokasi manapun yang terhubung. Ini gambar alurnya seperti ini, cloud computing. Detailnya. Cloud computing terdiri atas 3 jenis layanan yang berbeda. Ini. Yang pertama, infrastruktur cloud computing sebagai layanan.
Konsumen menggunakan sumber daya komputasi untuk memproses, menyimpan, dan mengakses jaringan dan kegiatan lainnya dari penyedia layanan jasa cloud computing untuk menjalankan sistem informasi mereka. Sebagai contoh, Amazon menggunakan sebagian dari kapasitas infrastruktur teknologi informasi yang dimilikinya untuk menyediakan lingkungan cloud computing secara luas guna menjual layanan infrastruktur teknologi informasi. Termasuk diantaranya perangkat penyimpanan sederhana atau simple storage device untuk menyimpan data pelanggan, serta Elastic Compute Cloud untuk menjalankan aplikasinya. Pengguna hanya dikenakan biaya untuk proses komputasi dan kapasitas penyimpanan data yang mereka pakai. Sini. Yang kedua adalah platform cloud computing sebagai layanan. Pelanggan menggunakan infrastruktur dan perangkat pemrograman yang kompatibel dengan layanan cloud computing yang disediakan untuk mengembangkan aplikasi mereka. Sebagai contoh, IBM menawarkan Smart Business Application Development dan Test untuk keperluan pengujian dan pengembangan perangkat lunak pada lingkungan cloud computing yang dikelola oleh IBM. Contoh lainnya adalah Force.com buatan Salesforce yang mengizinkan pengembang perangkat lunak untuk membangun aplikasi menggunakan servernya secara gratis. Dan yang terakhir adalah perangkat lunak cloud computing sebagai layanan. Pelanggan menggunakan perangkat lunak yang disediakan oleh penyedia jasa cloud computing dan dikirim melalui jaringan. Contoh yang paling mudah adalah Google Apps yang menyediakan berbagai aplikasi bisnis umum secara online dan Salesforce.com yang menyewakan perangkat lunak CRM dan layanan terkait melalui internet. Selain mengenakan biaya berlangganan, Google Apps juga menyediakan aplikasi-aplikasi gratis. Pengguna mengakses aplikasi-aplikasi ini lewat browser. Sedangkan data atau perangkat lunaknya tersimpan di server penyedia cloud computing dan jaraknya sangat jauh. Keunggulan mobilitas dari ponsel ini dalam fungsi utama teknologi informasi mengembangkan perangkat lunak dalam pengembangan software. Setidaknya aplikasi dan perangkat lunak yang digunakan pada ponsel tersebut dapat digunakan untuk berhubungan dengan platform TI teknologi informasi yang dimiliki oleh perusahaan dan manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM. Nah, cloud computing dapat bersifat pribadi, terbatas, atau publik. Public cloud atau cloud publik umum dimiliki dan dikelola oleh perusahaan penyedia cloud computing seperti layanan web dari Amazon yang tersedia untuk khalayak umum dan kalangan industri. Private cloud dioperasikan secara menyeluruh untuk sebuah perusahaan. Ia mungkin dikelola oleh sebuah organisasi atau pihak ketiga secara on-premise, yakni software tersebut diinstal dan dijalankan oleh suatu perusahaan secara langsung, atau off-premise. Perangkat lunak tersebut diinstal dan dikelola oleh suatu perusahaan dari jarak jauh. Seperti public cloud, private cloud juga mampu mengalokasikan kapasitas penyimpanan, daya komputasi, ataupun sumber daya lainnya secara mulus guna menyediakan sumber daya komputasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perusahaan yang mendapatkan sumber daya IT atau teknologi informasi yang fleksibel, model layanan cloud computing yang mengontrol keseluruhan infrastruktur teknologi informasi akan tertarik menggunakan private cloud. Nah, karena organisasi yang menggunakan public cloud tidak memiliki infrastrukturnya sendiri, maka mereka tidak harus mengeluarkan investasi besar-besaran untuk belanja perangkat keras dan perangkat lunak. Sebagai gantinya, mereka membayar layanan komputasi yang disediakan oleh penyedia dari jarak jauh sesuai dengan jumlah dan kapasitas yang mereka gunakan. Ada komputasi utility atau utility computing yang dikenakan biaya berlangganan bulanan atau tahunan. Istilah komputasi sesuai permintaan atau on-demand computing juga digunakan untuk menjelaskan layanan ini. Nah, cloud computing memiliki berbagai kekurangan sampai pengguna diizinkan untuk menyimpan
data mereka secara lokal di PC perangkat pribadi mereka. Tanggung jawab terhadap penyimpanan dan pengendalian data berada di tangan penyedia jasa cloud computing. Beberapa perusahaan cemas terhadap risiko keamanan yang berkaitan dengan mempercayakan data dan sistemnya yang penting kepada pihak luar yang jelas-jelas merupakan perusahaan lain. Perusahaan berharap sistem mereka dapat diakses setiap saat dan tidak ingin mengalami kerugian bisnis apapun apabila infrastruktur penyedia layanan cloud computing mengalami kegagalan. Keterbatasan cloud computing lainnya adalah pengguna menjadi bergantung pada perusahaan penyedia jasa cloud computing. Dan hal ini sebetulnya tidak diinginkan, seperti yang akan kita saksikan pada kasus penutupan dalam bab ini. Namun, demikian tren menyebabkan perusahaan untuk beralih dari pemrosesan dan penyimpanan menggunakan komputer-komputer mereka sendiri ke dalam bentuk infrastruktur cloud computing. Cloud computing juga begitu cepat menarik minat organisasi bisnis kecil dan menengah yang kekurangan sumber daya untuk membeli perangkat keras atau perangkat lunak sendiri. Berikutnya adalah green computing. Dengan membatasi penyebaran perangkat keras dan penghematan biaya, virtualisasi telah menjadi salah satu teknologi utama untuk menyelenggarakan green computing. Green computing atau green IT mengacu pada praktik dan teknologi dalam merancang, memproduksi, menggunakan, dan menempatkan komputer, server, beserta perangkat bawaannya seperti monitor, printer, hard disk, serta perangkat jaringan dan telekomunikasi lainnya untuk meminimalisasi dampaknya bagi lingkungan. Mengurangi konsumsi listrik pada komputer adalah teknologi prioritas yang sangat membantu green computing. Teknologi informasi bertanggung jawab atas 2% dari total kebutuhan listrik negara Amerika Serikat dan diyakini menyumbang 2% dari gas rumah kaca. Penghematan listrik di pusat pengelolaan data telah menjadi tantangan yang serius bagi organisasi bisnis dan lingkungan. Berikutnya adalah prosesor, hemat energi, dan kinerja prima. Cara lain untuk mengurangi kebutuhan listrik dan kegagalan perangkat keras dalam penggunaan prosesor yang hemat energi dan lebih efisien. Mikroprosesor terkini memiliki beberapa inti prosesor dalam sebuah chip yang akan membantu kinerja pembacaan dan pelaksanaan perintah. Contoh, quad core, terus core i3, core i5, core i7. Prosesor multicore atau multicore prosesor adalah sirkuit terintegrasi di mana dua atau lebih inti prosesor dilekatkan untuk menunjang performa, menghemat listrik, serta memproses beberapa pekerjaan sekaligus dengan lebih efisien. Teknologi ini memungkinkan dua atau lebih mesin memproses atau prosesor dengan kebutuhan daya listrik lebih sedikit dan temperatur suhu mesin lebih rendah menjalankan pekerjaan dengan lebih cepat. Saat ini kita telah melihat PC dengan dual core, quad core, 6 core, 8 core. Nah, Intel dan perusahaan pabrikan chip lainnya telah mengembangkan mikroprosesor hemat energi yang sangat penting untuk keaweten baterai pada perangkat digital mobil berukuran kecil. Mikroprosesor sangat hemat energi seperti ARM, Apple A4, A5, serta Intel Atom yang terdapat pada netbook, pemutar media digital, smartphone. Prosesor dual core tipe A3 yang digunakan untuk iPhone 4S dan iPad 2 hanya memerlukan 1/30 sampai 1/50 dari daya yang dibutuhkan prosesor dual core pada laptop. Nah, yang terakhir adalah komputasi otonom. Dengan sistem-sistem besar yang meliputi beribu-ribu perangkat jaringan, sistem komputer telah menjadi begitu rumit dewasa ini. Beberapa ahli percaya kedepannya hal seperti ini akan mustahil untuk ditangani. Nah, komputasi otonom atau autonomic computing adalah upaya kalangan industri untuk menciptakan sistem yang dapat mengkonfigurasi, mengoptimalkan dan menyesuaikan dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri ketika mengalami masalah, serta melindungi dirinya sendiri ketika ada penyusup yang ingin masuk dan menghancurkan dirinya. Kita dapat menyaksikan beberapa kemampuan inti pada PC
yang kita miliki. Sebagai contoh, antivirus dan perangkat lunak pelindung. Firewall dapat mendeteksi virus pada PC. Serta dapat secara otomatis mengalahkan virus tersebut dan menginformasikannya ke pengguna. Program tersebut dapat dimutakhirkan atau diupdate secara otomatis sesuai kebutuhan dengan cara mengoneksikan ke layanan antivirus seperti McAfee, IBM, dan vendor lainnya mulai mengembangkan fitur otonom menjadi sebuah produk bagi sistem-sistem berskala besar. Baik, demikian materi 5.3 untuk tren platform terkini untuk hardware. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.